kami dari Kelompok 5 ingin presentasikan tentang PSAK 71. Saya Davina, Saya Chandri, saya Belir, saya Maria. saya Goldie. Stay tune. PSAK 71 berbicara mengenai instrumen keuangan. Yang kedua, pertimbangan penerapan PSAK 71. Yang pertama, adanya opsi transisi yang akan dipilih, analisis dampak terhadap klasifikasi dan pengukuran, serta penurunan nilai, kebijakan akuntansi terkait PSAK 71 yang akan diterapkan, penurunan nilai, kemudian yang keempat ada dokumentasi perubahan proses bisnis, aktivitas kontrol, serta pengujiannya. Yang terakhir, pengungkapan berdasarkan ketentuan standar baru. Kemudian, kita akan membahas mengenai ruang lingkup PSAK 71. Nah, ruang lingkupnya ini diterapkan oleh semua entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan. Ini diatur dalam PSAK yang berbeda-beda seperti dapat dilihat di slide. Kemudian, ruang lingkupnya juga meliputi persyaratan penurunan nilai yang diterapkan untuk hak berdasarkan PSAK 48, pendapatan untuk pengakuan keuntungan dan kerugian penurunan nilai. Komitmen pinjaman berikut termasuk dalam ruang lingkup juga, yaitu ada komitmen dalam pinjaman berbentuk liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, komitmen pinjaman yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau dengan penyerahan atau penerbitan instrumen keuangan lainnya. Kemudian yang ketiga ada komitmen untuk menyediakan pinjaman pada suku bunga di bawah bunga pasar. Kemudian yang terakhir, ruang lingkupnya juga meliputi kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lainnya. Nah, kemudian pengakuan awal. Pengakuan awalnya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Yang kedua, pada saat entitas pertama kali mengakui aset keuangan, entitas tersebut mengklasifikasikannya sebagai aset keuangan diamortisasi dan aset keuangan diukur dengan nilai wajar. Yang ketiga adalah ketika entitas pertama kali mengakui liabilitas. Nah, selanjutnya ada pembelian atau penjualan reguler aset keuangan. Pembelian atau penjualan ini diakui dan dihentikan pengakuannya menggunakan salah satu di antara akuntansi tanggal perdagangan ataupun akuntansi tanggal penyelesaian. Nah, penghentian pengakuan aset keuangan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengalihan yang diakui sebagai penghentian pengakuan. Kedua, pengalihan yang tidak diakui sebagai penghentian pengakuan. Yang ketiga, keterlibatan berkelanjutan atas aset alihan. Dan yang terakhir, keseluruhan pengalihan. Nah, kemudian penghentian pengakuan ini juga bisa dilakukan terhadap liabilitas keuangan, di mana entitas mengeluarkan liabilitas keuangan dari laporan posisi keuangan jika dan hanya jika liabilitas keuangan tersebut telah berakhir, yaitu ketika kewajiban yang diterapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan ataupun kadaluarsa. Kemudian, pertukaran antara peminjam dan pemberi pinjaman existing atas instrumen utang dengan persyaratan yang secara substansial berbeda dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Yang ketiga, modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Yang keempat, adanya selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang berakhir atau yang dialihkan ke pihak lain dan imbalan yang dibayarkan termasuk aset non kas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung diakui dalam laba rugi. Kemudian ada klasifikasi instrumen keuangan, di mana dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang aset keuangan, liabilitas keuangan, serta derivatif melekat. Selanjutnya, Instrumen klasifikasi. Ini adalah alur untuk memperlihatkan instrumen aset atau utang yang biasa disebut kontrak hybrid. Kategori pengukuran ini berdasarkan ketentuan PSAK 55. Sebagian besar masih dipertahankan, yaitu ada 2 hal, yaitu biaya perolehan demonstrasi dan PVTL. Penampilan ini dibagi menjadi 5. Pertama itu adalah bagaimana kinerja dievaluasi. Kedua, tingkat penjualan atau goal diekspektasikan. Yang ketiga adalah faktor lainnya.
Dan keempat, bagaimana manajemen kompensasi. Dan terakhir adalah bagaimana resiko ini dikelola. Dinilai pada tingkat di mana kelompok aset dikelola, misalnya portfolio aset. Ini merupakan contoh-contoh model bisnis. Ada beberapa hal yang muncul di aset keuangan dapat dilakukan jika penetapan tersebut menghilangkan atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan. Yang tadi disebut adalah accounting mismatch. Berikut dapat ditetapkan untuk diukur pada VVPL. Yang pertama adalah kontrak terpenuhi untuk membeli atau menjual item non finansial, dan kedua adalah exposure credit terpenuhi. Pengukuran ada beberapa, yaitu adalah pengukuran awal, pengukuran selanjutnya aset keuangan, pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan, pengukuran biaya perolehan diamortisasi, penghapusan, dan penurunan nilai. Pengukuran awal, instrumen keuangan VVTPL sampai dengan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Jika VVTPL ini nilai tidak wajar, maka biaya transaksinya akan expense. Dan jika nilai wajar ditambah biaya transaksi kait langsung dengan perolehan, biaya transaksi akan dikapitalisasi. Ukuran selanjutnya liabilitas keuangan. Yang pertama, setelah pengakuan awal, entitas mengukur liabilitas keuangan. Yang kedua, entitas menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai, ukuran biaya perolehan diamortisasi, metode bunga efektif. Yang pertama, pendapatan bunga dihitung menggunakan metode bunga efektif dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto aset keuangan, kecuali untuk yang pertama aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk. Yang kedua, aset keuangan yang tidak dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk. Ukuran biaya perolehan diamortisasi modifikasi arus kas kontraktual, yaitu saat arus kas kontraktual atas aset keuangan dimodifikasi tidak menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan. Yang kedua, jumlah tercatat bruto aset keuangan dihitung ulang. Yang ketiga, biaya atau pendapatan jasa yang terjadi mengubah jumlah tercatat aset keuangan yang telah dimodifikasi dan diamortisasi selama sisa jangka waktu aset keuangan yang dimodifikasi. Penghapusan, yaitu entitas langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika entitas tidak memiliki perkiraan wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Dan penghentian pengakuan. Di perubahan utama penurunan nilai dari PSAK 55 dan PSAK 71. Ini ilustrasi dari penurunan nilai. Ruang lingkup penurunan nilai ada dua, di dalam dan di luar ruang lingkup. Kalau di dalam, aset keuangan merupakan instrumen utang. Yang kedua, komitmen pinjaman yang diterbitkan yang tidak diukur pada FVTPL. Yang ketiga, kontrak jaminan keuangan. Yang keempat, piutang sewa dalam ruang lingkup PSAK 30. Yang kelima, aset kontrak dalam ruang lingkup PSAK 72. Sedangkan di luar ruang lingkup itu ada satu, investasi instrumen ekuitas, kedua komitmen pinjaman dan jaminan yang diterbitkan, yang ketiga instrumen keuangan lainnya yang diukur pada FVTPL. Penurunan nilai modal baru, yaitu informasi yang dicangkup itu terdapat 3, kejadian masa lalu, kondisi sekarang, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Terus ada pendekatan umum. Kerugian kredit berpindah kategori jika resiko kredit dari aset keuangan telah meningkat signifikan sejak pengakuan awal. Terus ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, lalu kembali jika kondisi di atas tidak lagi terpenuhi. Lalu ada penurunan nilai kualitas kredit sejak pengakuan awal. Yang pertama, kerugian ekspektasian 12 bulan, kerugian ekspektasian sepanjang umur, kerugian ekspektasian sepanjang umur. Pendapatan bunga atau laba terdiri dari dasar bruto, dan dasar neto. Kalau yang tahap pertama performing, kualitas kredit baik. Terus tahap kedua underperforming, kualitas kredit kurang baik. Ketiga non-performing, kualitas kredit memburuk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, ada 4 elemen utama dari modal penurunan nilai. Yang pertama ada kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Nah, kerugian yang ini timbul dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Yang kedua ada kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur. Ketiga, peningkatan risiko kredit secara signifikan, dan yang keempat gagal bayar.
Selanjutnya ada pendekatan ukuran ganda, penerapan definisi gagal bayar. Yang pertama, pertimbangkan indikator kualitatif. Yang kedua, konsisten dengan definisi yang digunakan untuk pengelolaan risiko. Yang ketiga, konsisten dengan definisi dalam regulasi yang berlaku jika memungkinkan. Berikutnya ada penilaian kenaikan risiko kredit signifikan, risiko gagal bayar. Penilaian didasarkan pada yang pertama perubahan risiko gagal bayar sejak pengakuan awal. Tidak didasarkan pada perubahan dalam jumlah kerugian kredit ekspektasian. Didasarkan pada seluruh informasi yang wajar dan terdukung termasuk informasi perkiraan masa depan. Risiko kredit rendah dianggap rendah apabila yang pertama instrumen keuangan memiliki risiko gagal bayar yang rendah. Yang kedua, peminjaman memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktual dalam jangka waktu dekat. Yang terakhir, memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka waktu panjang. Ya, piutang dagang dan piutang sewa. Piutang sewa memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan umum sederhanakan, piutang dagang dan aset kontrak dengan komponen pendanaan signifikan juga memiliki pendekatan umum dan pendekatan sederhanakan. Piutang dagang dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan signifikan memiliki pendekatan yang disederhanakan, pendekatan umum dan disederhanakan atas piutang dagang. Dampaknya perlu menelusuri perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal, membutuhkan sistem manajemen risiko kredit yang lebih canggih. Nilai kerugian kredit ekspektasian diperkirakan lebih rendah. Mengukur penurunan nilai ECL ada tiga cara, yaitu pertama probabilitas pertimbangan, dua nilai Gini, terus yang terakhir kekurangan kas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Periode estimasi umumnya merupakan periode kontraktual maksimum di mana entitas akan terekspos pada resiko kredit. Pengecualian untuk instrumen keuangan tertentu, misalnya kartu kredit, itu mencakup pinjaman dan komponen komitmen yang belum ditarik. Secara kontraktual dapat ditarik dengan sedikit pemberitahuan. Kemampuan untuk membatalkan ukur kerugian kredit ekspektasian selama periode di mana entitas terekspos pada risiko kredit. Sumber data dalam pengukuran penurunan nilai itu ada 6, yaitu peringkat internal atau eksternal, data makroekonomik, faktor spesifikasi pinjaman, informasi lainnya, pengalaman kerugian historis, pengalaman kerugian kredit entitas lain. Pengakuan bunga. Perhitungan pengakuan bunga didasarkan pada klasifikasi kenaikan risiko kredit atas aset keuangan. Kerugian kredit diukur untuk 12 bulan. Kerugian kredit diukur untuk ekspektasian sepanjang umum. Kerugian kredit diukur untuk ekspektasian sepanjang umum dan diklasifikasikan sebagai aset menjadi buruk. Opsi untuk menetapkan exposure kredit yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yaitu kelayakan exposure kredit untuk penetapan pada nilai wajar melalui laba. Akuntansi untuk exposure kredit yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi. Kasus PSAK 71 yaitu PT Wijaya Karya Beton. PT Wijaya Karya Beton itu didirikan pada tahun 1997 yang berlokasi di Pasuruan. Implementasi PSAK 71 bisa berimbas terhadap penghapus bukuan laba ditahan dan berdampak pada laba bersih perseroan. Penurunan nilai aset akibat implementasi 71 bakal membuat tingkat pertumbuhan laba bersih tahun ini di bawah perkiraan semula. Penurunan target laba bersih merupakan dampak dari penerapan PSAK 71 yang berpotensi menaikkan impairment cost. Implementasi PSAK 71 akan memicu kerugian di luar operasi. Penerapan PSAK 71 akan membuat beban non-operasional perseroan meningkat yang berimbas terhadap tingkat keuntungan perseroan tahun ini. Kesimpulannya, dengan adanya dampak di penerapan PSAK 71, nilai aset sekuritas memangkas turun target laba bersih Wika Beton dari 554 miliar menjadi 530 miliar tahun ini. Begitu juga dengan perkiraan pendapatan perseroan direvisi turun dari 8,44 triliun menjadi 7,76 triliun. Sedangkan laba bersih setelah implementasi PSAK 71 tahun ini diharapkan mencapai 561 miliar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Thank you. Bye.